hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Jamaah sekalian, a'azakumullah, alhamdulillah. Kita mensyukuri nikmat Allah pagi ini, subuh ini, karena sangat banyak anugerah yang kita dapatkan dari mulai kita tersadar dari kematian sementara, Allah bangunkan kita, Allah hidupkan kembali, lalu kita bersyukur dengan zikir, berwudu, kemudian mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah, dan Allah takdirkan kita bisa melaksanakannya. Semoga ini amalan yang terbaik sesuai dengan yang Allah harapkan, dan juga kita melaksanakannya sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Pelajaran kita tentang hadis Rasulullah SAW di Arba'in An-Nawawi ini tentang hadis yang kelima. Ringkasan pelajaran yang lalu adalah hadisnya, yaitu an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Dari Aisyah Ummul Mukminin atau Ummi Abdillah, ya, namanya Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa saja yang membuat hal yang baru dalam urusan agama yang tidak ada dalil darinya, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Hadis Bukhari Muslim. Dalam riwayat Muslim, redaksinya adalah siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada dalil dari kami, maka itu tertolak. Pelajarannya adalah urusan agama, syariat agama itu adalah urusan Allah dan Rasulnya. Jadi apapun yang harus dilakukan tentang amaliyah yang berhubungan dengan syariat agama harus berdasarkan sumber dalil dari Allah dan Rasulnya. Kalau tidak, maka amalan itu ditolak, tidak jadi sebagai amal syariat atau amal ibadah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita sebagai seorang muslim umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan amaliyah syariat harus berdasarkan sumber pelajaran dan instruksi ataupun anjuran perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah adalah representasi syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan nampak syariat, tidak akan terlihat bentuk-bentuk syariat kecuali ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat ibadah diterima Allah itu, syarat sahnya ibadah sampai berbuah pahala diridhoi Allah Subhanahu wa taala itu dua. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, bersih dalam ibadah karena Allah. Yang kedua, mutaba'ah lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang melaksanakan satu bentuk ibadah ikhlas benar-benar karena Allah, tetapi praktek dan caranya tidak sesuai dengan yang disyariatkan Nabi, tidak sah. Jika dia mempraktekkan ibadah sesuai dengan yang diajarkan Nabi, gerakannya, bacaannya, caranya, waktunya, tetapi tidak ikhlas karena Allah, tidak sah juga. Jadi ini harus satu paket, ikhlas dan mencontoh Rasul itu.
Itu adalah syarat ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam Al-Qur'an dalilnya surat Al-Kahfi ayat terakhir. Ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang hendak bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah dalam ibadah itu lakukan dengan amal yang soleh sesuai dengan dalil petunjuk dari Rasul, dan tidak boleh ada sedikit pun kemusyrikan di dalam ibadah, menyertakan yang lain selain Allah. Itu adalah dalil di dalam Al-Quran. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis yang kelima tadi adalah jika perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang disebut syariat agama itu, atau perbuatan-perbuatan yang dijadikan sebagai syariat tapi tidak ada dalilnya, maka perbuatan ini disebut bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu adalah sesuatu ritual perbuatan yang diyakini itu adalah syariat padahal bukan syariat. Bukan sesuatu yang dianjurkan dan diperintahkan dalam Quran dan hadis. Maka jadilah dia bid'ah. Lawan syariat adalah bid'ah. Bid'ah adalah perbuatan yang baru di dalam agama. Rasul tidak mencontohkannya, tidak ada dalil Quran dan hadis. Itulah disebut dengan bid'ah. Bid'ah itu semuanya dalam agama itu adalah sesat. Tidak ada bid'ah hasanah. Kalaupun ada bid'ah hasanah, hanya ada yang bersifat duniawi saja. Gitu. Jadi hanya bersifat teknis duniawi, seperti mungkin masjid pintunya di kanan, di kiri, di tengah, tidak masalah, kan gitu. Karena itu adalah benda. Karpet mau warna merah atau hijau tidak mesti ada ketentuannya, tidak ada dalilnya. Jadi duniawi sifatnya. Kita mau pakai mikrofon atau tidak, itu tidak jadi ganjalan dan tidak perlu jadi sebuah syariat. Itu lihat situasi saja itu. Tapi kalau sholat, kemudian ibadah saum, ibadah haji, itu sudah qat'i ada di dalam Quran dan hadis. Itulah hadis yang kelima yang berhubungan dengan syariat dan bid'ah. Oleh karena itu, maka kesimpulan hadisnya adalah siapa saja yang mengamalkan amal perbuatan dalam hal agama, kalau tidak ada dalilnya ditolak. Makanya konsepnya jangan sampai sudah capek, banyak, sering melakukan tapi nggak jadi ibadah hanya karena tidak berdasarkan dalil. Konsep di dalam agama Islam itu adalah al-aslu fil ibadati atau kifiyah. Dalam ibadah itu diam asalnya, gak usah melakukan. Hatta ja'ad dalilu ala amrihi, sampai datang dalil yang memerintahkannya, imma wajib atau sunnah. Wal aslu fi ghairil ibadati mubah, sedangkan selain ibadah itu dasarnya adalah boleh saja. Hatta ja'ad dalilu ala nahyihi, sampai datang larangan. Kita mau berpakaian apa saja silahkan, tapi kalau jangan yang ini, umpamanya kalau ada baru berhenti. Kita mau makan apa saja boleh, silahkan makan, minum. Tapi ketika datang jangan minum arak, ya arak jangan diminum. Jangan makan bangkai jangan. Jadi yang dunia itu awalnya boleh dulu. Kalau ada larangan baru berhenti. Kalau agama, ibadah jangan dulu. Jangan sholat, jangan saum. Gitu. Hari ini kita nggak usah sholat duhur sekarang, ngapain? Belum ada perintahnya. Nanti kalau sudah ada waktunya, pantas baru sholat. Nah gitu.
ulah pedah kerja-kerja ge ayeuna we salat ayo mumpung ieu engke mah bisi teu kaburu ya nggak bisa. Itu tidak sesuai dalil. Nah, kira-kira begitu. Dan yang terakhir, dalam hal ibadah itu tidak ada istilah kreatif, inovatif atau inisiatif. Semuanya harus nunggu dalil dulu. Nah, gitu. Kenapa Anda tidak sholat sunat ba'da sholat fajar? Karena tidak ada dalilnya, ya kan? Kenapa sebelum sholat subuh 2 rakaat dulu? Karena ada dalilnya, kan gitu. Kenapa Anda melakukan sholat duha? Karena ada dalilnya, gitu kan. Kapan waktu sholat duha? Ya bukan tengah malam waktu duha. Itu perintah aturan main, syariat namanya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dari pelajaran hadis yang kelima tadi, maka pelajaran bagi kita jangan sampai kita masuk pada wilayah yang melakukan perbuatan tanpa dalil. Jika ada perbuatan tanpa dalil dibiasakan kemudian dijadikan sebagai sebuah ibadah yang rutin, maka jadilah dia bid'ah, begitu. Definisi bid'ah adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara tertentu, jumlah tertentu, waktu tertentu, dan kita menentukannya sendiri. Itu namanya bid'ah. Karena menyerupai syariat. Makanya definisinya ma yusbihus syariah, yang menyerupai syariat, ketentuan, cara dan prakteknya. Walaisa hunaka dalilun fi, tapi tidak ada dalilnya, itu namanya bid'ah. Bagaimana kalau kita melakukan sesuatu tidak dirutinkan, tidak diwajibkan, gitu, ya. Jadi sekali-kali mungkin saja kita nggak masuk pada bid'ah. Contohnya apa? Kita misalnya membaca sholawat. Membaca sholawat itu adalah perintah wajib dari Rasulullah dan dari Al-Quran. Tapi Rasul tidak menjelaskan apakah harus 1000 kali, apakah harus malam Jumat, malam Ahad, atau malam apa, harus sekian orang. Nggak, pokoknya baca aja kapan saja. Tapi kita kadang-kadang baca sholawatnya nih habis isya malam Jumat, baca aja nggak apa-apa, boleh, sah-sah saja. Sholawatnya syar'i, syariat, itu bisa saja. Tapi kalau sudah dirutinkan harus baca itu, kemudian harus orangnya harus sekian puluh, jam sekian, 1000 kali, nah baru jadi syariat baru. Nabi nggak menjelaskan padahal pokoknya mah kewajibannya sholawat aja sebanyak-banyaknya. Istighfar syar'i, lafaznya dari hadis, iya. Kapan bacanya? Ada aturan main yang habis sholat 3 kali, kan begitu. Di luar itu bebas, mau jam berapa istighfar silakan, 500 kali silakan, iya gitu. Tapi kalau sudah diundang orang harus sekian, malam sekian, tentukan, nah baru jadi syariat baru itu. Tidak ada diperintahkan begitu, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita tidak langsung ini bid'ah, ini enggak langsung begitu. Lihat dulu bagaimana situasi dan kondisinya. Kalau orang meyakini ini adalah harus begini, maka itu baru jatuh kepada syariat baru. Nah, syariat baru yang tidak ada di dalam Quran dan hadisnya itu, maka para ulama menyebutnya bid'ah. Nabi pun menyebutnya bid'ah. Tapi untuk menentukan sesuatu bid'ah perlu kesepakatan ulama dulu, jangan sendiri-sendiri gitu. Ya, insya Allah seperti itu. Supaya tidak terjadi salah paham, gagal paham. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jamaah sekalian azakumullah, di bagian akhir penjelasan tentang hadis yang tadi, yaitu tentang wafir riwayat tsaniyati, riwayat yang kedua dengan redaksi hadis Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini pernyataan Rasulullah atau matan hadis
atau sabda Nabi, siapa yang mengamalkan amalan perbuatan yang tidak ada urusannya dari kami atau dalilnya, bahwa rodun, dia rodun bimana mardud gitu. Riwayat yang pertama, man ahdasa, yakni ahdasa malam yusyari'ihullahu, siapa yang membuat hal baru, maksudnya tidak disyariatkan Allah. War riwayatu saniyah, sedangkan riwayat yang kedua, lam yuhdits, dia tidak membuat hal baru. Wa innama ittaba'a man ahdasa amalan laisa alaihi amrunar rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya, kalau hadis pertama man ahdasa, membuat hal yang baru yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak ada syariatnya, dibuat oleh dia yang baru. Sedangkan hadis yang kedua maknanya adalah dia tidak membuat hal yang baru atau syariat yang baru, orang ini itu ya, tetapi dia itu adalah mengikuti, mengamalkan apa yang sudah dibuat orang tadi. Kalau yang ini membuat hal yang baru, kalau yang ini mah mengamalkan hal yang barunya. Dia tidak membuat tapi mengamalkan. Beda ya. Yang membuatnya mah si A, nah si C, si B, si D nama mengamalkan ini, tidak membuatnya. Jadi sama saja pada akhirnya. Yang satu sebagai katakanlah penciptanya, yang satu adalah followernya gitu. Mungkin begitu maknanya, wallahu alam ya. Jadi pengikutnya atau yang mengamalkannya. Ya. Fa'amila huwa, lalu dia mengamalkannya, sara mubtadi'an, jadilah mubtadi'an, pelaku bid'ah. Faman amila bil bid'ai, siapa saja yang mengamalkan kebid'ahan fahuwa mubtadi'un wa in lam yuhditha, dia pelaku bid'ah walaupun dia bukan penciptanya. Ya ini, makanya ini di dalam hadis ada man sanna sunnatan sayyi'atan. Hadis lain, siapa yang mencontohkan sunnah itu maksudnya adalah perbuatan yang buruk gitu ya. Falahu wizruhu wa wizru man amila ba'dahu, maka dia yang mencontohkan itu akan mendapatkan royalti, balasan dari orang yang mengikutinya. Walayun qasumin auzarihim syai'un, tidak akan dikurangi sedikit pun. Jadi kalau satu amalan ini bernilai 10 poin buruknya, maka orang yang mencontohkan pun dapat poin 10. Kan naudzubillahi min dzalik. Kita mencontohkan buruk kepada orang lain mengikutinya, kita dapat juga tuh keburukannya, dapat royaltinya. Royalti kebaikan mah alhamdulillah, ya royalti keburukan naudzubillah. Lalu yang mengamalkannya itu banyak. Ada 10, 20, 100, 200. Waduh, betul-betul dia rugi itu orang. Gara-gara nyontoin gak bener. Makanya jangan coba-coba deh menciptakan syariat baru di dalam Islam yang tidak ada contoh dari Rasul. Itu pelajarannya. Wa hadhihi faidatun 'azimah. Ini ada faidah yang besar. Li'alla yaqula man yaqul, supaya tidak perlu lagi ada orang yang berkata begini, ana lam uhdis syai'an, saya tidak membuat hal baru kok. Jadi wa inna ma'ana a'malu bima amila bihi min qabli, saya ini kan cuma ngikutin aja. Nah, ada abdi menyeun perbuatan yang anyar dina agama, nganurutan hungkul ya sama saja kan.
Ya supaya nggak ngomong begitu, makanya disebutlah hadis yang pertama orang yang membuat hal yang baru dalam syariat, hadis kedua orang yang mengamalkannya. Sama aja hasilnya. Dia tidak memprakarsai, dia bukan brainnya, ya bukan penemunya, tetapi dia pengamalnya. Sama saja akhirnya begitu. Maka supaya tidak ngomong seperti ini, hati-hati. Sama saja keduanya terjebak dalam bid'ah. Gitu. Naqulu lahu, kita katakan kepada orang yang seperti itu, hatta wa in ahdatsahu wa amila bihi man kanu qabla. Fama dama bid'atan fala yajuzu laka an ta'mala bihi. Walaupun engkau bukan pemikirnya, bukan yang membuatnya, ya, bukan pemrakarsanya, tetapi engkau tidak boleh melakukan perbuatan itu karena itu adalah perbuatan bid'ah. Sama saja, tidak boleh diamalkan. Jadi tidak ada alasan saya bukan pembuat hal baru dalam agama, tapi kalau sama-sama mengamalkan sama saja. Fa'in qala, dan jika dia berkata innama taqa'ul mas'uliyatu ala man ibtada'aha, kalau begitu tanggung jawabnya biarin aja dia yang mencontohkan pertama. Ya nggak bisa begitu. Anda sudah mengerti kok bahwa ini tidak ada syariatnya dalam agama, lalu ditumpahkan aja biar dia tanggung jawab, tapi Anda mengerti masih melakukan juga, kan aneh. Ya. Naqulu lahu, kita katakan kepada orang yang berkata seperti itu, al mas'uliyatu ala man ibtada'aha wa ala man amila biha. Tanggung jawab suatu perbuatan itu dibebankan kepada pelaku dan juga kepada orang yang memprakarsai pertama kali. Baik yang membuat hal barunya mah satu orang, tetapi yang mengamalkannya banyak, sama saja. Seperti itu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan sabda Nabi, man amila amalan, siapa yang mengamalkan satu amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada dalilnya di dalam Quran dan hadis. Ini sudah diterjemahkan begitu saja, maksudnya karena kami adalah Allah, Rasul. Wa anta manhiyun 'anil amali bil bid'ah, Anda terlarang untuk melakukan perbuatan bid'ah. Wa ta'rifu annahum manhiyuna 'amma ibtada'uhu, dan Anda tahu bahwa dilarang itu siapapun orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Fa kaifa tutawi'uhum wa ta'malu bi'amalihim, bagaimana Anda bisa mengikuti dan mencontoh mereka? Kalau paham kita secara akal sehat bahwa perbuatan bid'ah atau membuat hal yang baru adalah terlarang, tahu itu, tapi kenapa Anda mengikutinya? Nah gitu. Ya, fa kaifa tutawi'uhum wa ta'malu bi amalihim. Bagaimana mungkin Anda mengerti tapi Anda mengikutinya dan Anda mengamalkan apa yang dilakukan oleh mereka yang sudah jelas mereka membuat hal baru dalam agama. Nah, ini sindiran ilmu namanya, pelajaran. Fahadihi faidatur riwayatis tsaniyah. Inilah kenapa kita harus membaca dua hadis. Yang pertama, man ahdasa, siapa yang membuat hal yang baru. Yang kedua, man amila, siapa yang mengamalkannya. Itulah faidahnya. Jadi mau yang mengamalkan saja, ngikutin, atau yang membuat hal yang barunya, sama saja itu perbuatan sudah terjadi bid'ah. Annal amala bil bid'ah huwa fi dzatihi ibtida'un. Karena melakukan perbuatan yang bid'ah itu zatnya adalah membuat hal yang baru. Wa in lam yuhdits hal amilu, walaupun dia bukan yang membuat hal barunya, tapi mengamalkannya. Wa inna ma ahdatsaha ghairuhu, tetapi juga karena yang melakukan hal baru itu yang lainnya.
Fahada haditsun azimun ma'a hadithi, ini adalah hadis yang agung bersamaan dengan hadis yang pertama dulu kita bahas, yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung niat. Artinya perbuatan itu, ibadah itu harus berdasarkan niat, ikhlas karena Allah. Yang kedua harus mengikuti contoh Rasulullah, itu syaratnya. Fahuma yadullani ala syartai kubulil amal. Keduanya menjadi syarat mutlak diterimanya amal kita, sholat kita, saum kita, dan seluruhnya. Itu al-ikhlas wal mutaba'ah, kebersihan hati karena Allah, tidak bercampur syirik dalam ibadah, dan juga mengikuti segala gerak-gerik contoh petunjuk Rasulullah, disebut ittiba. Selesai hadis yang kelima kita bahas, ya, seperti itu. Dan sebagai tambahannya, bahwa orang-orang yang pelaku bid'ah itu termasuk orang yang merugi di hari kiamat, karena dia tidak akan mendapatkan syafaat kubro dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada hadis panjang di dalam Sahih Al-Bukhari tentang Al-Haud. Al-Haud itu artinya telaga. Jadi yang memiliki hak prerogatif syafaat dari seluruh para nabi yang jumlahnya banyak sekali, itu hanya satu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Dan nabi itu salah satu indikatornya syafaatnya adalah adanya telaga. Di surga itu telaga namanya Al-Haud. Sebagian ulama menyebutnya telaga Al-Kautsar. Itu, dan seluruh orang yang akan masuk surga mesti minum itu dulu. Namanya telaga Al-Kautsar. Jadi oleh Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq nanti diambilkan dan diminumkan, yang tidak akan haus selamanya. Kemudian nanti ciri-ciri orang yang jadi ahlus sunnah itu, pengikut Nabi yang tak berkhianat kepada Nabi, adalah dia sampai merapat di hadapan Nabi. Itu merapat ke hadapan Nabi yang jumlahnya banyak itu, tapi di perjalanan mau mendekat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba banyak orang yang diambil oleh malaikat dan dilempar-lemparkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, kasihan sekali itu umatku, ini udah mau masuk surga ini, gitu kan. Jadi maunya Rasulullah semuanya merapat kepada beliau. Tetapi dengan izin Allah juga, bahwa atau Allah tidak mengizinkan, karena yang merapat banyak itu ternyata banyak yang berguguran ke samping, kanan, kiri, bahkan ke atas. Lalu kata Rasulullah, siapakah itu Jibril? Itu umatmu Muhammad. Tapi kenapa begitu? Kan ini kita udah mau ke surga. Makanya kata Jibril, mereka umat Muhammad, umat Islam, umat Muhammad, tapi mereka berkhianat. Setelah engkau wafat, mereka melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Gitu. Dalam akidah bid'ah, gitu kan. Umat Islam tapi kerjaannya larung laut, seba, al-ansob. Al-ansob yang di dalam surat Al-Maidah kan, innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijsun min amalis syaiton. Minum, judi, dan ansob itu berkorban untuk berhala, ya kan? Ya contohnya kita beli kebo mahal-mahal, dipotong hanya untuk dipasihkan ka jin, mangga jin yang akan atau ke, itu namanya berkorban untuk berhala. Itu namanya ansob. Itu haram. Nah itu kan perbuatan bid'ah. Ya, kalau judi mah mungkin bukan bid'ah, bukan ya, karena perbuatan dosa biasa. Begitu. Artinya apa? Ada sebuah ritual pada dia orang Islam, tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya, dibuat ritual harus begini caranya. Kalau bangun jembatan harus hebat kepala kerbau atau kambing hitam. Kan itu namanya bid'ah dalam akidah. Nah yang paling banyak tuh bid'ah dalam akidah. Kan begitu. Ini.
Jadi kalau bulan Maulud begini tanggal sekian kita harus mencuci ini, mencuci itu. Jadi ritualnya tuh dibikin pakaiannya pakai pakaian muslim. Kan itu namanya kalau orang Islam harus begini ya. Jadinya nyontoin nggak benar. Nah begitu. Nah ini perbuatan bid'ah. Ada juga bid'ah dalam ubudiyah sehari-hari dalam hal sholat. Begitu. Ya gitu. Nah itulah. Nah, orang-orang yang melakukan kebid'ahan itu ini secara umum. Maka itu akan merugi karena tidak mendapatkan syafaat ridho dari Rasulullah. Itu. Nah, siapa yang akan mendapatkan syafaat Rasul? Yang mengikuti sunnah Nabi. Tapi mungkin dia punya dosa, punya kesalahan, pernah terjebak ini, terjebak itu. Mungkin juga ada orang Islam yang minum minuman keras mungkin ya. Ya kan gitu. Ya kan itu dosa-dosa. Tapi dia sadar itu dosa. Ya. Nah, cirinya orang yang melakukan bid'ah itu nggak nyadar bahwa itu dosa, itu masalahnya. Kalau orang minum, orang berjudi tahu sebetulnya itu dosa. Jangankan sama Allah, sama istrinya pun takut sesungguhnya. Makanya dia maling-maling. Jangankan sama Allah, tahu. Tapi orang bid'ah mah nggak nyadar itu adalah perbuatan salah. Makanya dia susah untuk istighfarnya dan merasa benar, merasa ini adalah ibadah. Inilah masalahnya. Sampai salah seorang imam ekstrim, namanya Imam Al-Baihaqi. Kalau saya tuh punya anak, kebetulan tidak ada pilihan berteman dengan peminum, penjudi, biarin dah. Daripada berteman dengan pelaku bid'ah katanya. Sebab mungkin dia waktu Senin ketika melakukan dosa yakin dia tahu, mungkin Selasa bisa bertobat. Saat itu juga dia tahu, kamu tahu minum minuman keras adalah salah, tahu. Gitu kan. Tapi kalau pelaku bid'ah mah jong-jong bahkan merasa ini adalah ibadah. Ini ibadah sampai khusyuk mereka. Ada yang ganggu pun dia marah. Kok mengganggu saya lagi khusyuk kan begitu. Nah disitulah kenapa bid'ah tercela. Naudzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau bicara bid'ah ini memang bukan hal yang sederhana karena sensitif katanya. Tetapi sesungguhnya kita hanya objektif secara ilmu berdasarkan Al-Quran dan hadis itu saja. Kita juga gak usah menyebut sipulan-sipulan. Ini hanya mencontohkan sebuah fenomena perbuatan di mana pelakunya wallahu alam. Yang penting kita jangan terjebak itu. Dan yang penting kita melakukan amal soleh, sholat dan lain-lainnya, ikuti dalil dari Al-Quran dan hadis. Ikuti aja itu, ya. Itu. Dalam sholat itu, sholat duhur 4 rakaat ikuti, jangan ditambah. Sholat duhur itu jam 12 ikuti, jangan sholat duhur malam hari, jadi bidah nanti. Gitu kan. Dan seterusnya. Demikian barangkali pelajaran kita untuk subuh ini. Hadis yang kelima sudah tuntas ya. Imam An-Nawawi atau Imam Yahya rahimahullah menempatkan hadis yang kelima ini setelah hadis takdir, kemudian setelah hadis yang ketiga, kedua dan pertama masih hadis utama, sehingga penting sebagai pedoman bagi kaum muslimin di dalam beramaliyah sehari-hari. Innamal a'malu binniyat, itu keikhlasan. Kemudian pengetahuan tentang rukun iman dan rukun Islam penting. Dari awal harus ditanamkan kepada anak-anak kita, remaja kita, putra dan putri. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan rukun Islam yang kelima itu? Diterangkan dalam hadis yang ketiga. Harus paham. Jangan sampai gagal paham tentang Islam itu sendiri. Banyak sekarang anak-anak pelajar pemuda Islam itu ditanya nggak paham berapa rukun Islam apa saja. Sama aja ketika bangsa Indonesia ngaku-ngaku NKRI harga mati ditanya Pancasila bla bla betul bisa. Gitu ya. Kan itu teh teu kaci cenah. Teu kaci
Engkau cinta NKRI teriak-teriak sambil melotot tapi ari Pancasila 05 teu apal. Koma Undang-Undang 45. Sama kita muslim coba baca Fatihah balelo. Coba berapa rukun iman gak ngerti. Makanya Imam Nawawi menyimpulkan 40 hadis yang sangat penting bagi seluruh umat Islam. Ini bukan untuk orang tertentu, seluruh Islam di dunia. Kan Imam Nawawi itu bukan dari ormas mana-mana, dia itu muslim saja, ulama begitu ya. Tidak ada ismu-ismu ormas dan sebagainya. Yang penting muslim yang baik ikuti Quran dan sunnah, insya Allah baik. Kemudian hadis yang keempat, kita harus paham takdir, bahwa kita diciptakan dalam 120 hari itu. Di situ proses manusia awal sampai lahir ke dunia, terciptalah manusia dengan ruh. Makanya takdir baik dan buruk, kemudian ajalnya. Kita sudah paham itu. Dan hadis yang kelima, ini langsung ke praktek ibadah. Jangan sampai ada yang tidak sesuai dengan dalilnya, atau jangan sampai ibadah tanpa dalil. Karena khawatir masuk pada yang bid'ah. Kalau dibiasakan jadi bid'ah. Sekali-kali mungkin tidak. Artinya apa yang dikatakan sekali-kali? Karena dia nggak menentukan, kan begitu. Menentukan syariatnya, berzikir, ada perintahnya, ada yang harus yang sekian di mana. Tapi kalau kita yang tidak ada dalil ditentukan oleh kita, maka akan jatuh pada syariat baru. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Salat sunat walaupun sunat hukumnya, tapi kalau tidak ada dalilnya, kalaupun ada dalil palsu. Saum walaupun sunat ya dilaksanakan, tapi tidak ada dalilnya. Kalaupun ada dalil yang palsu, itu menjadi tidak diterima, mardudun. Nah, kalau itu dibiasakan bahkan dipropagandakan, jadi bid'ah. Kan begitu. Sekarang lagi gencar nih. Ya sebentar lagi bulan Sya'ban. Kemudian ada yang mengamalkan sholat sunat pada maghrib itu harus 6 rakaat berturut-turut. Enggak pakai duluan. Kenapa harus begitu? Contoh. Iya, wallahu a'lam bishawab, demikian. Insyaallah di pekan depan kita akan bahas hadisnya agak panjang, yaitu hadis yang ke-6 tentang halal dan haram dan syubhat. Mudah-mudahan nanti jadi ilmu bagi kita. Sekian, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa nas'alullaha an yuwaffiqana ma fihi al-khair. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, besok mau obat. Tapi besok udahlah bismillah alhamdulillah terus salawat kita sebut asal jangan dibiasakan. Misalnya gini, harus baca ini baru nanti bisa. Tapi kalau sekali kata bismillah 3 kali, bismillah sholawat nggak apa-apa, karena kalau berdoa itu diantaranya harus, kan ini berdoa nih, harus baca Ar-Rahman dulu atau Ya Jabbar, Ya Syafi, itu ada berdoa. Kemudian kita bersolawat dulu, iya. Tapi kalau membiasakan harus begini, nggak usah. Kita memang masalah obatnya ya. Tapi kan komodipin. Nah, memang masuk teh. Tahu dah.